generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri dan Baik ibu-ibu, agar kita bisa merencanakan hutang dengan hati-hati. Nah, sekarang kita akan menonton sebuah film pendek. Nah, jadi sekarang ibu-ibu ambil posisi tempat duduk yang pas agar nanti semua bisa menonton dan mendengar filmnya ya. Udah semua? Baiklah, sekarang kita akan putar, jadi diperhatikan baik-baik nanti isi cerita filmnya. Oke ya, siap. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Nah, ibu-ibu tadi sudah melihat kan semua filmnya dengan jelas. Nah, kira-kira masalah keuangan apa sih yang dihadapi oleh ibu di film yang tadi? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ayo, boleh Ibu Sari, masalah apa Bu? Iya, Ibu Lili kesulitan untuk membayar uang berobat anaknya si Agus. Kenapa kira-kira dia sulit membayar uang rumah sakit anaknya? Kenapa di film tadi? Iya, Ibu Nita boleh silakan. Kenapa? Iya, betul sekali Bu Nita. Tadi di film tadi Ibu Lili kesulitan ya untuk membayar biaya rumah sakit si Agus karena dia tidak mempunyai tabungan. Jadi ibu kita itu harus menabung dulu secara rutin supaya ketika ada kebutuhan mendesak seperti Ibu Lili tadi saat anaknya sakit, ya kan kita tidak tahu apakah kapan kita sehat, kapan kita sakit. Jadi makanya kita sebaiknya menabung, ada perencanaan menabung ya. Nah, kalau demikian, kalau sudah terjadi demikian, maka kita terpaksa, tentunya kita akan terpaksa untuk berutang ya ibu-ibu ya. Ya, jadi tapi sebelum berutang ada baiknya kita harus tahu dulu. Kita lihat dulu jika ada tabungan kita menabung, tapi jika kita punya aset, nah maka pergunakan aset kita dulu kira-kira apa yang bisa dijual. Misalnya kita punya simpanan emas atau ternak itu seperti kambing, nah bisa dijual itu dulu sebelum kita berhutang. Jadi jika kita punya aset, kalau kita tidak punya tabungan maka gunakan aset dulu yang bisa dijual. Nah jangan langsung berhutang. Nah tapi bagaimana kalau kita tidak punya simpanan, tidak punya aset, maka kita baru merencanakan berhutang seperti Ibu Lili tadi. Nah baik ibu-ibu, jadi sebelum berhutang itu ada 5 hal yang harus kita perhatikan ya. Nah ini dia sudah ada saya tempelkan ini di poster, jadi coba lihat, nampak semua ibu-ibu? Nampak ya. Nah di sini ada tulisannya sebelum meminjam. Nah hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, kita pertimbangkan dulu sebelum kita berhutang. Nah yang pertama adalah untuk apa kita meminjam. Nah jadi kita harus memikirkan dulu kita itu meminjam untuk apa, ya. Nah sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Nah jadi sebaiknya kita meminjam itu hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan untuk keinginan, bukan untuk keinginan atau untuk hal-hal yang produktif. Yang mana itu kegiatan produktif? Tahu nggak ibu-ibu?
Nah, misalnya kita mau membuka usaha, jika kita mau merencanakan usaha, boleh. Jadi kita harus mengaturnya dengan cermat. Jadi kira-kira berapa harus kita pinjam untuk melakukan kegiatan produktif. Misalnya Ibu Lili mau, misalnya Ibu Nita mau membuat usaha gorengan pisang. Nah, jadi Ibu harus memikirkan kira-kira berapa ya yang harus saya pinjam agar bisa menjadi modal saya membuat gorengan pisang. Begitu Ibu ya. Nah, kemudian apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Nah, jadi kita sebelum berhutang kita harus pikirkan dulu, kira-kira ada cara lain nggak sebelum kita berhutang? Ya, jika ada, gunakan dulu tabungan atau aset terlebih dahulu. Nah, jadi kita pikirkan dulu nih, sebelum berhutang kira-kira ada nggak cara lain? Nah, jika ada, gunakan tabungan. Kalau misalnya kita rajin menabung, ada simpanan, maka kita gunakan itu terlebih dahulu. Kita gunakan tabungan atau aset kita, atau misalnya kita punya ternak gitu ya, atau kita ada punya simpanan emas, maka kita jual dulu itu untuk keperluan kebutuhan tadi. Atau jika kita punya ternak, ada nggak yang punya ayam, bebek, kambing? Ada ya. Nah, kita jual itu dulu, kita jual ternak kira-kira berapa kita perlukan. Nah, jadi misalnya kita jual berapa, maka kita jual dulu satu kayak kambingnya, atau kita jual dulu bebeknya 2 ya. Itu tergantung kebutuhan kita. Nah, kemudian berapa besar kita harus meminjam? Nah, jadi ibu-ibu sebelum meminjam kita juga harus memikirkan dulu nih, berapa besar kita harus meminjam. Nah, jadi sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Dulu ya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Nah, jadi sebelum kita meminjam, kita harus ingat sesuaikan dulu pinjaman kita dengan kemampuan kita untuk membayar. Nanti kira-kira kalau kita pinjam segini, sanggup nggak kita bayar? Kemudian penghasilan kita itu berapa ya? Nah, pendapatan kita itu berapa? Sanggup nggak kita bayar kalau yang kita pinjam itu segini? Nah, itu juga harus kita pikirkan dulu. Nah, kemudian bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Nah, kita juga harus memikirkan dulu sebelum kita meminjam. Bagaimana cara nanti kita mengembalikan uang yang sudah kita pinjam tadi? Ya, sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Nah, jadi kita sesuaikan tuh waktu pendapatan kita. Ada yang gajinya bulanan? Ada Ibu? Ada ya, Ibu Sari gajinya bulanan. Yang harian? Ibu Nita harian. Siapa lagi yang ada gajiannya per hari? Ada ya, Ibu ya. Kalau yang tidak menentu ada? Ada juga. Jadi kita harus sesuaikan ya. Sesuaikan dengan pendapatan kita. Apakah pendapatan kita per bulan, mingguan, harian, atau juga kadang tidak menentu. Jadi kita sesuaikan, atau juga musiman ya. Jadi itu harus kita sesuaikan agar nanti kita bisa mengembalikan tepat waktu. Nah, kemudian kemanakah kita dapat meminjam? Kelima adalah kita harus memikirkan kira-kira baru kita tentukan kemana ya saya harus meminjam. Tahu nggak Ibu tempat-tempat meminjam di mana saja? Siapa yang tahu? Ayo. Ya Ibu, silahkan Ibu Sari. Kemana Ibu? Kita baru meminjam? Di bank, ya boleh. Kemana lagi? Ibu Nita? Tetangga, ya boleh ya, tetangga. Kemana lagi? Koperasi, ya benar sekali. Mana lagi? Arisan, oh ya, Ibu Nita, Ibu di sini ada arisan? Ada yang anggota arisan? Ada ya? Ya, itu tadi ada contoh-contoh tempat menabung ya. Nah, jadi kita harus membandingkan nanti tempat-tempat meminjam yang ada, ya. Jadi kita harus membandingkan dulu nih tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Nah, jadi kita cari dulu nih, kita ingat dulu, kita cari tahu dulu nih. Kalau pinjam ke bank, bagaimana ya pengembaliannya? Kalau kita pinjam ke tetangga sebelah, bagaimana ya cara pengembaliannya?
Kemudian juga kalau kita pinjam koperasi, bisa nggak ya? Nah, jadi kita harus pikirkan dulu tuh, di mana nanti pengembaliannya yang mana yang paling murah. Kira-kira kita cari tahu terlebih dahulu supaya nanti kenapa kita harus mencari tahu dulu. Ada yang tahu kenapa? Ya, kita harus mencari tahu dulu agar kita nanti bisa mengembalikan pinjaman kita tadi supaya tidak memberatkan kita. Ya begitu Ibu ya. Kira-kira ini sudah bisa dipahami? Bisa ya. Nah ini kelima cara ini juga ada di brosur di halaman 10 ya. Nanti ibu-ibu bisa buka yang ada sama ibu-ibu, jadi bisa dilihat juga di brosur halaman 10. Baik ibu-ibu ya. Baik, ibu-ibu, sekarang kita akan membantu Ibu Lili mengelola utangnya ya. Silakan semua dibuka buku pintarnya halaman 62, halaman 2A, menghitung mahalnya utang. Mahal murahnya utang ya. Sekarang dengarkan saya baca dulu. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja memulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru memulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, berdasarkan cerita tadi, apakah Ibu Lili boleh meminjam? Boleh nggak Ibu-Ibu? Ibu Lili meminjam berdasarkan cerita tadi? Iya, boleh ya. Kenapa boleh? Iya, karena dia mau meminjam uang untuk kebutuhan apa kebutuhannya? Yaitu untuk membayar biaya rumah sakit anaknya yang sedang sakit, yaitu si Agus, anaknya yang sedang sakit. Nah, baiklah. Sekarang silakan mewakili kelompok untuk melanjutkan cerita yang saya bacakan tadi. Ya, rememori. Nah, sekarang silakan ibu-ibu lanjutkan kembali mengerjakan tugasnya. Saya berikan waktu 10 menit ya. Silakan tulis di kertas kosong. Nanti kita akan kerjakan di depan dan kita akan diskusikan kembali. Ya Ibu ya, siap ya? Yuk, silakan dikerjakan. Nah, baiklah ibu-ibu, jadi berdasarkan cerita tadi, Ibu Lili harus mencari tempat meminjam yang baik ya. Nah, jadi Ibu Lili pertama mendatangi ke bank pasar. Di sana kalau di bank pasar itu caranya adalah Ibu Lili harus menyerahkan sertifikat tanah dan juga kendaraan bermotornya. Nah, lama pengembaliannya itu adalah 10 bulan. Jadi totalnya Ibu Lili nanti harus mengembalikan sebesar 600.000. Nah, kemudian Ibu Lili juga bertanya ke koperasi simpan pinjam di desa. Nah, setelah dicari tahu syaratnya itu adalah Ibu Lili harus menjadi anggota koperasi dulu. Sedangkan Ibu Lili tidak menjadi anggota koperasi. Kemudian lama pengembaliannya adalah 12 bulan. Sehingga nanti Ibu Lili harus mengembalikan totalnya 540. Nah, kemudian Ibu Lili bertanya lagi ke seorang tetangganya. Jadi di tetangganya ini memang tidak ada syarat, tetapi lama pengembaliannya adalah 20 minggu. Jadi sehingga nanti Ibu Lili harus membayar totalnya itu 650.000. Ya, kemudian Ibu Lili bertanya lagi ke kelompok arisan. Nah, di sana syaratnya adalah harus memiliki tabungan. Kemudian lama pengembalian adalah tempo selama 4 bulan. Jadi nanti Ibu Lili harus membayarnya sebesar 550. Nah, jadi dari keempat pilihan tadi, kira-kira Ibu Lili cocok di mana dia harus meminjam ibu-ibu? Ya, berdasarkan cerita tadi yang saya bacakan tadi, kira-kira Ibu Lili yang harus meminjam ke mana? Ya, dia harus melihat dulu nih tempat pengembalian terkecil. Jadi yang kita bacakan tadi kira-kira ke mana? Yang paling kecil. Kalau di bank pasar 600.000, kalau di rentenir 600 tambah 50 uang awalnya jadi 650, sedangkan di arisan dia membayar 550 dan koperasi 540. Jadi kira-kira Ibu Lili harus memilih di mana Ibu-ibu? Yang paling terkecil pengembaliannya? Ya, yang paling terkecil adalah di koperasi, tapi Ibu Lili tidak memenuhi syarat. Syaratnya tadi Ibu Lili adalah anggota koperasi, sedangkan Ibu Lili bukan anggota koperasi. Jadi sekarang kita lihat lagi, Ibu Lili harus melihat lagi pilihan terkecil yang kedua. Gimana kira-kira? Coba lihat di bukunya masing-masing. Iya, arisan. Kalau di arisan memenuhi. Kenapa? Karena Ibu Lili juga ada anggota arisan. Jadi dia punya simpanan di arisan. Itu besar pembayarannya nanti adalah 550.000. Sesuai jatuh tempo. Temponya tadi 4
4 bulan sesuai dengan pekerjaan Pak Rusli nanti. Pak Rusli ada pekerjaan tadi ya, nanti dia akan mendapat upah selama 4 bulan ke depan. Jadi ibu ini bisa menyicilnya dari sekarang. Nah, ibu ya, jadi paham ya dari cerita tadi. Baiklah, dari cerita tadi, jadi yang perlu adalah pinjaman kita harus meminjam itu sesuai dengan pola dan pendapatan kita. Jadi boleh kita berutang, merencanakan utang dengan baik, tapi nanti kita harus sesuaikan dengan pola pendapatan kita agar kita nanti bisa mengembalikannya tepat waktu. Ya ibu-ibu ya. Nah, misalnya tadi dalam contoh Ibu Lili tadi, ia dapat mengembalikan pinjaman dengan sistem pembayaran tempo 4 bulan karena Pak Rusli apa tadi? Nah, karena Pak Rusli dan upahnya bekerja selama musim panen ini 4 bulan ya. Jadi Ibu Lili bisa membayarnya. Jadi itu ibu-ibu. Jadi kalau kita mau pinjam uang, kita harus sesuaikan dengan pola pendapatan kita seperti yang sudah kita belajar tadi ya. Itu ibu-ibu ya, sudah paham semua ya.